Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Puasa, Praktik Kejawen yang Cukup Eksis Hingga Kini. Puasa dan tapa adalah dua hal yang sangat penting bagi peningkatan spiritual seseorang. Di semua ajaran agama biasanya disebutkan tentang puasa ini dengan berbagai versi yang berbeda. Menurut sudut pandang spiritual metafisik, puasa mempunyai efek yang sangat baik dan besar terhadap tubuh dan pikiran. Puasa dengan cara supranatural mengubah sistem molekul tubuh, fisik dan eterik, dan menaikkan vibrasi atau getarannya, sehingga membuat tubuh lebih sensitif terhadap energi atau kekuatan supranatural, sekaligus mencoba membangkitkan kemampuan indera keenam seseorang. Apabila seseorang telah terbiasa melakukan puasa, getaran tubuh, fisik, dan eteriknya akan meningkat, sehingga seluruh racun, energi negatif, dan makhluk eterik negatif yang ada di dalam tubuhnya akan keluar dan tubuhnya akan menjadi bersih. Setelah tubuhnya bersih, maka roh-roh suci pun akan datang padanya dan menyatu dengan dirinya, membantu kehidupannya dalam segala hal. Di dalam peradaban atau tradisi pendalaman spiritual ala kejawen, seorang penghayat kejawen biasa melakukan puasa dengan hitungan hari tertentu, atau biasanya berkaitan dengan kalender Jawa. Hal tersebut dilakukan untuk menaikkan kekuatan dan kemampuan spiritual metafisik mereka, dan untuk memperkuat hubungan mereka dengan saudara kembar gaib mereka yang biasa disebut sedulur papat Kalimau Pancer. Apapun nama dan pelaksanaan puasa, bila puasa dilakukan dengan niat yang tulus, maka tak mungkin akan membuat manusia yang melakoninya celaka. Bahkan medis mampu membuktikan betapa puasa memberikan efek yang baik bagi tubuh, terutama untuk mengistirahatkan organ-organ pencernaan. Intinya adalah ketika seseorang berpuasa dengan ikhlas, maka orang tersebut akan terbersihkan tubuh, fisik, dan eteriknya dari segala macam kotoran. Ada suatu konsep spiritual yang berbunyi, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Arti dari konsep tersebut kurang lebih, kalau kita sering menyiksa tubuh, maka jiwa kita akan menjadi kuat, karena yang hidup adalah jiwa. Raga akan musnah suatu saat nanti. Itulah sedikit konsep spiritual Jawa yang banyak dikenal. Para penghayat kejawen telah menemukan metode-metode untuk membangkitkan spirit kita agar kita menjadi manusia yang kuat jiwanya dan luas alam pemikirannya. Salah satunya yaitu dengan menemukan puasa-puasa dengan tradisi kejawen atas dasar konsep antal maut qoblal maut di atas. Puasa-puasa ini ditemukan dan tidak lupa peran serta para gaib, arwah leluhur, serta roh-roh suci yang membantu membimbing mereka dalam peningkatan spiritualnya. Bermacam-macam puasa ala kejawen, yaitu yang pertama, mutih. Dalam puasa mutih ini, seseorang tidak boleh makan apa-apa kecuali hanya nasi putih dan air putih saja. Nasi putihnya pun tidak boleh ditambah apalagi seperti gula, garam, dan lain-lain. Jadi betul-betul hanya nasi putih dan air putih saja. Sebelum melakukan puasa mutih ini,
Biasanya seorang pelaku puasa harus mandi keramas dulu sebelumnya dan membaca mantra. Niat ingsun mutihaken awak kang reget putih kaya bocah mentas lahir dipun ijabahi Gusti Allah. Yang kedua, puasa ngeruh. Dalam melakoni puasa ini, seseorang hanya boleh memakan sayuran atau buah-buahan saja. Tidak diperbolehkan makan daging, ikan, telur, dan sebagainya. Yang ketiga, puasa ngebleng. Puasa ngebleng adalah menghentikan segala aktivitas normal sehari-hari. Seseorang yang melakoni puasa ngebleng tidak boleh makan, minum, keluar dari rumah atau kamar, atau melakukan aktivitas seksual. Waktu tidur pun harus dikurangi. Biasanya seseorang yang melakukan puasa ngebleng tidak boleh keluar dari kamarnya selama sehari semalam atau 24 jam. Pada saat menjelang malam hari, tidak boleh ada satu lampu atau cahaya pun yang menerangi kamar tersebut. Kamarnya harus gelap gulita tanpa ada cahaya sedikit pun. Dalam melakoni puasa ini, diperbolehkan keluar kamar hanya untuk buang air saja. Yang keempat, pati geni. Puasa pati geni hampir sama dengan puasa ngebleng. Perbedaannya ialah tidak boleh keluar kamar dengan alasan apapun, tidak boleh tidur sama sekali. Biasanya puasa ini dilakukan sehari semalam. Ada juga yang melakukannya 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Jika seseorang melakukan puasa pati geni ingin buang air, maka harus dilakukan di dalam kamar dengan memakai pispot atau yang lainnya. Ini adalah mantra puasa pati geni. Niat ingsun pati geni, amateni hawa panas ing badan ingsun, amateni genini nafsu angkara murka krana Allah Ta'ala. Yang kelima, ngelowong. Puasa ini lebih mudah dibanding puasa-puasa di atas. Seseorang yang melakoni puasa ngelowong dilarang makan dan minum dalam kurun waktu tertentu. Hanya diperbolehkan tidur 3 jam saja dalam 24 jam dan diperbolehkan keluar rumah. Yang keenam, ngerowot. Puasa ini adalah puasa yang lengkap dilakukan dari subuh sampai maghrib. Saat sahur, seseorang yang melakukan puasa ngerowot ini hanya boleh makan buah-buahan itu saja. Diperbolehkan untuk memakan buah lebih dari satu, tetapi hanya boleh satu jenis yang sama. Misalnya pisang 3 buah saja. Dalam puasa ini diperbolehkan untuk tidur. Yang ketujuh, nganyep. Puasa ini adalah puasa yang hanya memperbolehkan memakan yang tidak ada rasanya, hampir sama dengan mutih. Perbedaannya, makanannya lebih beragam asal dengan ketentuan tidak mempunyai rasa. Yang kedelapan, ngidang. Puasa ngidang ini hanya diperbolehkan memakan dedaunan saja dan air putih saja. Selain daripada itu tidak diperbolehkan. Yang kesembilan, puasa ngepel. Ngepel berarti 1 kepal penuh. Puasa ini mengharuskan seseorang untuk memakan dalam sehari 1 kepal nasi saja. Terkadang diperbolehkan sampai 2 atau 3 kepal nasi sehari. Yang ke-10, ngasrep. Hanya diperbolehkan makan dan minum yang tidak ada rasanya. Minumnya hanya diperbolehkan 3 kali saja sehari. Yang ke-11, puasa Senin Kemis. Puasa ini dilakukan hanya pada hari Senin dan Kamis saja. Seperti namanya, puasa ini identik dengan agama Islam karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkannya.
Yang ke-12, Wungon. Puasa ini adalah puasa pamungkas, tidak boleh makan, minum, dan tidur selama 24 jam. Yang ke-13, Topo Jejeg. Tidak duduk selama 12 jam. Puasa ini dikerjakan dengan cara berdiri selama kurang lebih setengah hari atau 12 jam. Biasanya, puasa ini juga dikerjakan secara bersamaan dengan puasa ngalong. Yang ke-14, Lelono. Melakukan perjalanan atau jalan kaki dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh, atau waktu ini dipergunakan sebagai waktu introspeksi diri. Yang ke-15, Topo Kungkum. Kungkum merupakan topo yang sangat unik. Banyak para pelaku spiritual merasakan sensasi yang dahsyat dalam melakukan topo ini. Tata cara topo kungkum adalah sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke dalam air dengan tanpa pakaian selembar pun, dengan posisi bersila atau duduk di dalam air dengan kedalaman air setinggi leher. Yang kedua, biasanya dilakukan di pertemuan dua buah sungai. 3. Menghadap melawan arus air. 4. Memilih tempat yang baik, arus tidak terlalu deras dan tidak terlalu banyak lumpur di dasar sungai. 5. Lingkungan harus sepi, usahakan tidak ada seorang manusia pun di sana. 6. Dilaksanakan mulai jam 12 malam atau terkadang boleh dari jam 10 ke atas, dan dilakukan lebih dari 3 jam. Walau ada juga yang memperbolehkan pengikutnya kungkum hanya 15 menit. Yang ketujuh, tidak boleh tertidur selama kungkum. 8. Tidak boleh banyak bergerak. 9. Sebelum masuk ke sungai disarankan untuk melakukan ritual pembersihan atau mandi dulu. Yang ke-10, pada saat akan masuk air harus membaca mantra seperti ini. Putih-putih mripatku Sayyidina Kilir, ireng-ireng mripatku Sunan Kalijogo, telenging mripatku Kanjeng Nabi Muhammad. 11. Pada saat masuk air, mata harus tertutup dan tangan disilangkan di dada dengan nafas yang teratur. Biasanya topo kungkum dilakukan selama 7 malam. Yang ke-16, Topo Ngalong. Topo ini juga begitu unik. Topo ini dilakukan dengan posisi tubuh kepala di bawah dan kaki di atas atau sungsang. Pada tahap tertentu, topo ini dilakukan dengan kaki yang menggantung di dahan pohon dan posisi kepala di bawah seperti kalong atau kelelawar. Pada saat menggantung dilarang banyak bergerak. Secara fisik, bagi yang melakoni topo ini melatih keteraturan nafas. Biasanya puasa ini dibarengi dengan puasa ngrowot. Yang ke-17, Ngeluang. Topo ngeluang adalah topo paling menakutkan bagi orang-orang awam dan membutuhkan keberanian yang sangat besar. Topo ngeluang disebut-sebut sebagai cara untuk mendapatkan daya penglihatan gaib dan menghilangkan sesuatu. Topo ngeluang adalah topo dengan dikubur di suatu pekuburan atau di tempat yang sangat sepi. Setelah seseorang selesai dari topo ini, biasanya keluar dari kubur, maka akan melihat hal-hal yang mengerikan seperti arwah gentayangan, jin, dan lain sebagainya. Sebelum masuk kubur disarankan membaca mantra. Niat ingsun ngelowong, anutupi badan kang bolong, sira mara sira mati, kang ganggu marang jiwa ingsun, lebur kaya dene banyu krana Allah Ta'ala. Dalam melakoni puasa di atas, bagi pemula sangatlah berat jika belum terbiasa. Oleh karena itu,
di sini akan dibekali dengan ilmu lambung karang. Ilmu ini berfungsi untuk menahan lapar dan dahaga. Dengan kata lain, ilmu ini dapat sangat membantu bagi orang-orang yang masih ragu-ragu dalam melakoni puasa-puasa di atas. Selain praktis dan mudah dipelajari, sebenarnya ilmu lambung karang ini berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang kebanyakan harus ditebus atau dimahari dengan puasa. Selain itu, syarat atau cara mengamalkannya pun sangat mudah, yaitu yang pertama, mandi keramas atau jinabat untuk membersihkan diri dari segala macam kotoran. Yang kedua, menjaga hawa nafsu. Yang ketiga, baca mantra lambung karang ini sebanyak 7 kali setelah sholat wajib 5 waktu, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, cempla-cempli gedene wetengku, sajiplukan bajang korokanku, sak demi aking, kapan ingsun nuruti budine alwamah, kudu amangan werek ngungakno Mekah, Madinah, werek tanpa mangan, kapan ingsun nuruti budine alwamah, kudu ngombe ngungakno Segara Kidul, werek tanpa ngombe, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selain melakoni puasa-puasa di atas, masyarakat Kejawen juga melakukan puasa-puasa yang diajarkan oleh agama Islam, seperti puasa Ramadan, Senin Kamis, puasa 3 hari pada saat bulan purnama, puasa Nabi Daud alaihi salam, dan lain-lain. Inti dari semua lakon mereka tujuannya hanya satu, yaitu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diterima iman serta Islam mereka. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, puasa praktik Kejawen yang cukup eksis hingga kini. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.